Years, sejak dari penciptaan, setan selalu berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan. Di Alkitab sendiri ada beragam nama setan yang muncul. Tahukah kalian nama-nama itu? Years nama Beelzebub muncul pertama kali dalam 2 Raja-Raja 1 yang menceritakan kisah Raja Ahazia dari Israel yang jatuh dari serambi kamar lantai atas di Samaria. Ahazia sepertinya sakit cukup serius akibat kecelakaan itu, sehingga dia mengirim utusan untuk menanyakan kesehatannya pada Beelzebub, dewa yang disembah orang Filistin di kota Ekron. Years juga bisa menemukan nama-nama Beelzebub muncul dalam perjanjian baru di Injil Lukas, Matius, dan Markus. Orang Farisi pernah menuduh Yesus kerasukan Beelzebub karena mereka menganggap Yesus melakukan banyak mujizat kesembuhan dengan kuasa pemimpin setan saat itu. Orang Yahudi memang menyebut bahwa Beelzebub memiliki posisi tinggi di dunia roh kegelapan. Nama Beelzebub sendiri berasal dari bahasa Ibrani, Baal Zebub, yang secara harafiah diterjemahkan menjadi penguasa lalat. Beelzebub adalah salah satu nama dari banyak nama setan yang bisa ditemukan dalam Alkitab. Selain itu adalah Abaddon atau Apollyon. Apollyon adalah sebutan bagi malaikat jurang maut dalam bahasa Yunani. Sedangkan bahasa Ibrani disebut Abaddon. Wahyu 9 ayat 11. Kata Apollyon berasal dari bahasa Yunani Apollyon yang merupakan bagian dari kata kerja Apollinai yang berarti menghancurkan. Nama Abaddon berasal dari bahasa Ibrani Badonon yang berarti penghancuran. Jadi sebagaimana penggambaran dalam kitab Wahyu, maka tugas mereka adalah menghancurkan kehidupan manusia di akhir zaman. Yesus menggunakan istilah mamon untuk merujuk pada keserakahan dan keinginan membabi buta akan kekayaan. Matius 6 ayat 24. Pernyataan Yesus bahwa manusia tidak mungkin melayani Tuhan dan mamon sekaligus menunjukkan bahwa mamon bisa menjadi media iblis untuk mengalihkan perhatian manusia dari Tuhan. Mamon bisa memenuhi keinginan orang untuk kaya dan terobsesi dengan kekayaan itu. Kata mamon berasal dari bahasa Aram, mamona, yang berarti kekayaan atau kemakmuran. Perjanjian Lama menyebut naga yang juga dimaknai sebagai iblis dengan sebutan Tanin, Leviathan, dan Rahab. Naga digambarkan sebagai monster laut yang sangat besar dan ganas. Naga adalah gambaran kekuatan setan yang mengacaukan dan menentang Tuhan. Kata Ibrani Tanin dapat digunakan untuk semua makhluk yang mirip ular. Tanin adalah monster naga besar yang berkeliaran di lautan dan Tuhan akan menghancurkan kepalanya saat ia berada di atas air. Mazmur 74 ayat 13. Tuhan juga menghancurkan makhluk serupa lainnya bernama Leviathan yang bisa bermakna naga laut atau monster laut yang ganas. Alkitab berbicara tentang Leviathan sebagai makhluk supranatural yang membangkitkan teror. Namun Tuhan dalam kekuatannya yang tak terbatas meremukkan naga ini. Mazmur 74 ayat 14. Rahab adalah nama Ibrani lain yang digunakan untuk monster laut purba yang dikalahkan oleh Tuhan. Keganasan Rahab dibuat tak berkutik di hadapan Tuhan. Yesaya 30 ayat 7. Belial menjadi kata untuk mengungkapkan perilaku tidak terpuji dan buruk, sebagaimana dilakukan oleh iblis. Kata Belial muncul 16 kali dalam perjanjian lama dalam berbagai pemaknaan yang intinya mengarah pada kefasikan. Satu-satunya kemunculan kata Belial secara jelas ada pada perjanjian baru yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? 2 Korintus 6 ayat 15. Beberapa tafsir terjemahan menyebutkan bahwa Belial berarti kekejaman. Gelar ini tentu saja disematkan pada iblis atau manusia yang berperilaku demikian. Years, setan bisa saja tidak menampakkan wujud secara fisik, namun ia bisa hadir juga dalam wujud roh. Dan dengan roh, ia lebih leluasa untuk mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Jangan tertipu dan terseret oleh nafsu jahat setan. Jika Anda saat ini sedang bergumul dengan godaan setan atau belenggu dosa yang mengikat Anda, hubungi Sahabat 24. Anda akan menemukan seorang sahabat yang akan berdoa untuk Anda, membantu Anda untuk terlepas dari belenggu ikatan setan, serta menjadi teman yang akan membangun kerohanian Anda. Hubungi Sahabat 24 saat ini juga. Dan jika Anda diberkati oleh fakta Alkitab kali ini, silakan berikan like dan juga komen di kolom komen yang ada di bawah.
Kami juga mengajak Anda untuk terlibat bersama-sama dalam memuridkan generasi bersama CBN Indonesia melalui donasi Anda. Caranya cukup dengan scan QR Code yang tertera di layar. Silahkan berikan donasi Anda dan diakhiri dengan nominal 010 di akhir nominal donasi. Tuhan Yesus memberkati.